Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balamania semuanya yang sudah mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balamania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, pada pembahasan Bang Un di video kali ini, Bang Un akan membahas dan mengulik mengenai hasil race ke-1 dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang baru saja selesai dilaksanakan di sirkuit Sachsenring, Jerman. Yang mana sirkuit ini sudah 2 tahun tidak disinggahi oleh ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan di tahun ini baru kembali lagi. Nah, tentu saja menjadi balapan yang seru ya, karena pasti semua pembalap akan mendapatkan data yang masih nihil, karena mereka ini sudah 2 tahun tidak balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup, walaupun mereka mengandalkan data dari pembalap-pembalap sebelumnya di 2 tahun sebelumnya ya. Tetapi tentu saja ada beberapa titik-titik yang berbeda di sirkuit Sachsenring, yang mungkin titik-titik tersebut bisa berpengaruh bagi semua pembalap untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk pembalap Indonesia, Veda dan juga Ramadipa, bisa Bang Un katakan untuk balapan kali ini di race ke-1-nya mendapatkan hasil yang luar biasa baik. Walaupun hanya satu pembalap Indonesia yang meraih podium, namun kalau dari jalannya balapan kita bisa melihat bagaimana pembalap Indonesia sudah mulai menjadi ancaman ataupun bisa kita katakan menjadi kontender di dalam memperebutkan podium di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau di tahun lalu, di tahun 2024, Indonesia hanya mengandalkan satu pembalap melalui Veda Ega Pratama. Tetapi di tahun ini, 2 pembalap sekaligus, Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kiantra Ramadipa, atau disingkat dengan MK Ramadipa. Nah, dari jalannya balapan ini luar biasa seru ya. Sebenarnya sempat membuat deg-degan karena di awal balapan untuk ronde pertama, ronde kelima di race ke-1 untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Sachsenring, Jerman ini diadakan di dalam keadaan trek yang basah, wet race. Bahkan di sprint race MotoGP juga yang sebelumnya ya, sebelum balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup itu dilaksanakan dulu sprint race MotoGP, itu balapannya juga di dalam keadaan wet race. Nah, dalam keadaan wet race ini tentu saja membuat Bang Un deg-degan dan juga beberapa sobat Balamania, karena kalau yang sudah tahu pasti mereka melihat bagaimana histori dari pembalap andalan Indonesia, yaitu Veda Ega Pratama, yang selalu tidak mendapatkan hasil yang begitu baik ketika balapan di trek yang basah, di trek wet race ya. Namun kali ini berbeda cerita. Veda bisa membuktikan walaupun balapan di trek yang basah, kali ini dia sudah mulai bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi. Dan juga untuk Muhammad Kiantra Ramadipa, dari histori sebelumnya, Ramadipa ini bisa tampil dengan cukup baik walaupun balapan di trek yang basah. Dan sebenarnya juga ya, untuk pembalap Indonesia, pembalap Asia Tenggara lah secara umumnya, ini dikenal dengan pembalap yang cukup jago di keadaan trek yang basah. Namun Veda seringkali tidak bisa tampil maksimal di trek yang basah, berbeda dengan beberapa pembalap Indonesia ataupun beberapa pembalap Asia Tenggara lainnya ya. Ini mungkin karena teknik balap Veda ini yang cukup agresif. Nah, ini mungkin dari logika Bang Un seperti itu ya. Karena teknik balapan Veda yang selalu mengandalkan late braking, akhirnya Veda memang sedikit kesulitan ketika balapan di trek yang basah. Dan juga Veda ini selalu membuka ataupun open throttle dengan cepat ketika keluar dari tikungan. Nah, inilah yang terjadi ketika Veda balapan di trek yang basah, dimana dia seringkali kesulitan ketika menghadapi trek yang basah untuk masuk dan juga keluar dari tikungan. Namun overall, akhirnya Veda mulai bisa beradaptasi, dan akhirnya di race kali ini, di ronde kelima dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda membuktikan hal tersebut bukan menjadi hambatan lagi. Semoga saja kedepannya juga akan seperti ini ya sob. Semoga saja kedepannya Veda juga bisa menghadapi trek yang basah dengan lebih baik lagi, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal pula. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut untuk hasil balapannya ya, Bang Un ingin sedikit mengulas bagaimana ketika pembalap Indonesia ini diorbitkan ke ajang balapan program Road to MotoGP di Eropa. Sebelum ini kalau kita melihat untuk pembalap Indonesia ya sob, seringkali sedikit dikatakan underrated. Karena apa? Mungkin kalau misalnya pembalap dari Asia, kebanyakan pengamat dari Grand Prix ataupun pengamat pembalap-pembalap untuk program Road to MotoGP, mereka ini beranggapan bahwa pembalap Asia ini yang bisa bersaing di level Eropa ataupun di level program Road to MotoGP di Eropa adalah pembalap yang berasal dari Jepang ataupun dari Malaysia. Nah, karena memang kedua pembalap dari negara ini sudah diketahui bahwa mereka memang bisa mencapai level Grand Prix yang lebih tinggi. Sedangkan untuk beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia, Thailand,
kemudian ada juga Filipina, kemudian ada juga Vietnam. Mungkin ini masih dianggap sedikit underrated untuk program Road to MotoGP di Eropa. Namun kali ini dari tahun 2024 dan juga tahun 2025, yang mana Indonesia sebelumnya ini mungkin underrated, tetapi kali ini sudah menjadi ancaman, menjadi kontender di dalam memperebutkan podium di ajang balapan program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup, kemudian Junior GP, dan juga sekarang ada European Talent Cup. Nah, untuk hasil balapannya di ronde kelima langsung kita bahas saja. Dimana untuk pembalap Indonesia, baru nanti setelah kita bahas untuk hasilnya, kita akan bahas lagi mengenai proses jalannya balapan ya sob. Oke, untuk hasil balapannya di race ke-1, yang berhasil meraih podium pertama adalah Brian Uriarte, kemudian di posisi kedua pembalap Indonesia Muhammad Chandra Ramadipa, posisi ketiganya Julian Plenkes, posisi keempatnya Veda Ega Pratama, sayang sekali ya, sedikit sekali untuk selisihnya. Kemudian posisi kelima Zen Mitani, ke-6 Carter Thompson, ke-7 Bernard Fernandez, ke-8 Kiati Singapong, ke-9 David Gonzalez, ke-10 Hakim Danis, ke-11 Luca Agostinelli, ke-12 Christian Daniel Jr., 13 Yaroslav Karpusin, ke-14 Juren Van Kruten, 15 Joel Pons. Cukup mengejutkan, Hakim Danis tidak berhasil berada pada posisi 5 besar, tetapi sudah cukup mengamankan poin untuk bisa bertahan di top klasmen sementara pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, kalau kita lihat dari starting gridnya ya sob. Nah, untuk starting gridnya ini pembalap di posisi ke-1 adalah Karpusin, di keduanya Thompson, ketiganya Uriarte, keempatnya Gonzalez, kelimanya Fernandez, keenamnya Singapong, ketujuhnya Veda, kemudian ke-8-nya Plenkes, ke-9-nya Martinez, ke-10-nya Ramastorfer, ke-11-nya Christian Daniel Jr., ke-12-nya Ramadipa. Ramadipa start dari posisi ke-12. Nah, ini jadi catatannya ya sob. Kemudian 13 Danis, 14-nya Pugliese, ke-15-nya Joel Pons, kemudian ke posisi 16 Van Kruten, posisi ke-17 Luca Agostinelli, kemudian posisi ke-18-nya adalah Sullivan Monsi, ke-19-nya Monoyane, ke-20-nya Lucas Brown, ke-21-nya salah satunya pembalap wanita di tahun ini Fernandez, kemudian 22 Mitani, kemudian 23 Morelli. Catatan untuk pembalap Asia Tenggara, Ramadipa tadi start di posisi ke-12, Zen Mitani dari posisi ke-22. Tetapi di akhir balapan mereka berhasil finish. Untuk Ramadipa dari 12 finish di posisi kedua, Mitani dari posisi ke-22 finish di posisi ke-5. Ini luar biasa. Kenapa akhirnya ya komentator dari Red Bull MotoGP Rookie Cup ini mengatakan pembalap Asia Tenggara ini ataupun pembalap Asia selalu dikenal untuk pembalap yang jago balapan di trek yang basah. Namun itu tadi beda cerita dengan Veda ya. Veda selalu saja kesulitan ketika balapan di trek yang basah. Namun kali ini Veda sudah membuktikan dirinya bisa balapan di trek yang basah. Oke, dari proses jalannya balapan ya sob. Nah, ini yang menariknya. Dari proses jalannya balapan, karena sudah dimulai dalam keadaan trek yang basah, tentu saja mereka ini balapan dengan wet tire. Tetapi ketika balapan sudah berjalan setengah balapannya ya, ini trek sudah mulai mengering. Bahkan ketika dari awal balapan ini cukup banyak pembalap yang terjatuh di awal-awal balapan, karena mereka ini ya tentu saja karena trek yang basah ya, entah karena masalah pengereman ataupun karena terlalu keluar cepat dari tikungan, bannya juga masih dingin, yang akhirnya membuat mereka tergelincir dan terjatuh hingga tidak bisa melanjutkan balapan. Nah, untuk pembalap yang start dari grid terdepan kali ini, malahan mereka ini kesulitan untuk bisa finish di top 10-nya. Nah, ini juga terlihat seperti Yaroslav Karpusin, David Gonzalez juga ya yang sempat kesulitan. Dan tadi yang cukup mengejutkan bagi Bangun adalah Hakim Danis. Karena Hakim Danis di beberapa ronde sebelumnya ketika balapan di trek yang basah, bahkan ketika dia terjatuh, namun Hakim Danis bisa bangkit dan juga mengejar hingga bisa finish di posisi podium. Namun kali ini di dalam keadaan trek yang basah dan juga sudah mulai mengering di setengah balapan ya, Hakim Danis terlihat malah kesulitan. Ini apa yang terjadi ya? Apakah karena kesalahan settingan ataukah sedang ada sesuatu dari Hakim Danis yang akhirnya membuat balapannya kali ini tidak tampil maksimal? Kalau Bang Wood bilang di race ke-1 ini Hakim Danis tidak tampil terlalu maksimal ya sob. Sedangkan untuk Veda dan juga Ramadipa, disinilah di race ke-1-nya menunjukkan balapan yang luar biasa. Karena untuk Ramadipa yang start dari posisi ke-12 bisa langsung menempel di rombongan terdepan yang pada saat itu masih diisi hingga 7 sampai dengan 10 pembalap di barisan depan. Barulah ketika balapan di pertengahan sudah memasuki pertengahan balapan ya, pembalap ini terpisah hingga 5 pembalap, yaitu posisi pertama Brian Uriarte, kemudian ada juga Julian Plenkes, Veda, Ramadipa, dan juga ada David Gonzalez serta Carter Thompson. Nah, tetapi
pada saat balapan sudah memasuki akhir-akhir balapan di 9 atau 8 lap tersisa ya, hanya 4 pembalap saja yang berada di depan, yaitu Brian Uriarte, kemudian ada Ramadipa, Veda, dan juga Julian Plenkes. Nah, di sini pembalap yang belum meraih podium adalah Ramadipa dan juga Julian Plenkes. Sedangkan untuk Uriarte dan juga Veda ini sudah pernah merasakan podium di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oleh karena itu pasti kedua pembalap ini, Ramadipa dan juga Julian Plenkes, mereka ini akan ngotot untuk bisa meraih podium perdananya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Walaupun treknya balapannya ini di dalam keadaan wet track ya, trek yang basah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Veda dan juga Julian Plenkes. Ramadipa dan juga Julian Plenkes. Yang menariknya, ketika Ramadipa ini balapan, di sini Bang sedikit kaget ya, kenapa Ramadipa ini berani melakukan push di 9 ataupun 8 lap tersisa, padahal ini treknya sudah mulai mengering, sedangkan mereka itu balapan dengan trek yang basah. Pastinya dari komentator juga mengatakan, ketika balapan ini sudah memasuki 5 lap terakhir, dari komentator dari Red Bull MotoGP Rookie Cup mengatakan ban dari semua pembalap ini pasti sudah berada di dalam keadaan panas yang begitu maksimal. Nah, apakah mereka ini akan bertahan dengan kondisi ban yang seperti itu, di mana treknya juga sudah mulai mengering? Nah, inilah yang terjadi ketika Ramadipa, Veda, Uriarte, dan juga Plenkes memasuki lintasan lurus. Ini terlihat bagaimana motor mereka ini terlihat sekali agak sedikit slide kiri dan kanan, walaupun sedikit, tetapi ini tentu saja berpengaruh terhadap penampilan mereka ya di akhir-akhir balapan. Namun yang di sini cerdiknya adalah, dan juga dewasanya ya, adalah penampilan dari Ramadipa, di mana Ramadipa yang berhasil finish di podium kedua. Sebenarnya Ramadipa berpeluang untuk meraih podium tertinggi karena sempat memimpin balapan dengan cukup lama ya, hingga akhirnya di overtake oleh Brian Uriarte di lap terakhir. Nah, untuk Ramadipa sendiri, ketika dia di Parc Ferme diwawancarai setelah meraih podium kedua, dia mengatakan ya bahwa dirinya berusaha untuk menekan egonya, dan dia mengatakan balapan ini adalah balapan yang sangat panjang bagi dirinya dan dirinya hanya ingin menyelesaikan balapan. Ramadipa mengatakan seperti ini ya sob, balapan ini sangat panjang, saya hanya fokus untuk bisa menyelesaikan balapan. Saya fokus kepada diri saya dan mengatakan jangan terjatuh. Saya tidak peduli dengan siapapun yang mengovertake saya. Yang saya pedulikan hanyalah saya berusaha menekan ego saya sehingga saya tidak terjatuh dan berhasil finish. Dan karena hal inilah akhirnya Ramadipa benar-benar bisa menekan egonya ya, karena dirinya sudah mengetahui bahwa posisinya ini sungguh sangat menguntungkan untuk meraih podium. Namun jika dia tidak menekan egonya, bisa saja malah Ramadipa akan terjatuh dan tidak menyelesaikan balapan. Dan terjadi pada balapan kali ini, yang terjadi pada balapan kali ini ya sob, Ramadipa berhasil menekan egonya yang akhirnya bisa mendapatkan hasil yang gemilang, hasil yang luar biasa pada balapan kali ini, di mana Ramadipa untuk pertama kalinya berhasil meraih podium di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di posisi kedua. Sedangkan kalau Veda di tahun lalu ya di posisi ketiga. Sedangkan Ramadipa di tahun ini di posisi kedua di dalam keadaan trek yang basah. Apakah Ramadipa akan berhasil lagi meraih podium di ronde-ronde selanjutnya, di race selanjutnya pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup? Tentu saja ini sangat memungkinkan karena kita melihat bagaimana penampilan dari Ramadipa di European Talent Cup juga sudah mulai sangat menunjukkan peningkatan yang luar biasa, dan kali ini di Red Bull MotoGP Rookie Cup ditunjukkan juga oleh Ramadipa. Sedangkan untuk proses jalannya proses balapan bagi Veda ya, di race kali ini sebenarnya banget sedikit pesimis ya kalau Veda ini akan berhasil meraih podium, karena pada saat jalannya balapan terlihat di trek yang basah Veda ini memang kesulitan. Terlihat beberapa kali ketika memasuki dan keluar tikungan Veda ini sedikit melebar ya. Bahkan seringkali pembalap mengambil kesempatan mengovertake Veda ketika Veda ini sedikit melebar. Karena trek yang basah, kita mengetahui Veda memang agak sedikit kesulitan ketika masuk dan keluar dari tikungan. Tetapi pada balapan kali ini Veda menunjukkan hal yang berbeda, di mana sebenarnya Bang sangat deg-degan ketika Veda ini bertarung dengan Julian Plenkes dan melakukan overtake terhadap Brian Uriarte di trek yang basah. Terlihat Veda begitu sedikit agak, kalau Bang kita bisa katakan nekat ya sob. Veda ini agak sedikit nekat, tetapi memang sudah terukur bagi Veda. Dan akhirnya sebenarnya peluang Veda untuk meraih podium, bahkan bisa membuat double podium bagi pembalap Indonesia untuk pertama kalinya ya, kalau bisa meraih podium, double podium tentu saja mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia. Namun sayangnya Julian Plenkes dengan motivasinya untuk meraih podium pertamanya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup berusaha mati-matian juga, yang akhirnya mereka ini hanya selisih beberapa detik saja, 0, sekian detik lah sob.
dari posisi ketiga dan keempat, yang mana Julian Plankes akhirnya berhasil finish di depan Veda di posisi ketiga dan Veda finish di posisi keempat. Namun bukan masalah hasilnya kalau menurut Bang Ud. Yang Bang Ud lihat dari sini adalah bagaimana proses jalannya balapan. Kita melihat pembalap Indonesia sudah mulai berada di barisan depan, bahkan bukan hanya sekedar di barisan depan, tetapi juga sudah menjadi kontender di dalam perebutan podium di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Semoga di race-race selanjutnya pembalap Indonesia juga akan mengulangi hal yang serupa dan bisa mencatatkan sejarah baru bagi pembalap Indonesia yang meraih double podium di ajang balapan program Road to MotoGP. Semoga Ramadipa dan juga Veda bisa mewujudkan hal ini, entah di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang, tetapi harapan Bang Ud bisa di tahun ini ya sob, karena melihat dari performa Veda dan juga Ramadipa, terlihat sekali sepertinya ini adalah era kemasan dari pembalap Indonesia di ajang balapan program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke sob, mungkin itu saja yang dapat Bang Ud sampaikan di video kali ini. Nah, insya Allah nanti Bang Ud akan update lagi untuk hasil race keduanya. Semoga saja apa yang Bang Ud sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat balapannya semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena tentu saja Bang Ud adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang Ud ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.